Rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-30 surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 30 surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Arti ayat ini kurang lebih, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Wa qala an-nasara, dan orang-orang Nasrani berkata al-Masihu ibnullah. Al-Masih itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Begitulah mereka berkata dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimana bisa mereka berpaling? Ini adalah salah satu dari berbagai ayat yang termasuk populer atau terkenal. Karena ketika ayat ini turun, ahlul kitab sudah mendapati kitab mereka mengalami penambahan dan pengurangan, termasuk memasukkan ajaran-ajaran yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Dan Rasulullah SAW hidup atau diutus oleh Allah pada saat penganut ahlul kitab banyak berubah keyakinan dan ajarannya dibandingkan ajaran ketika Musa alaihissalam dulu atau ketika Isa alaihissalam dulu ada. Jadi ini adalah pengenalan ide ataupun keyakinan di luar Islam kepada kaum muslim yang pada saat mereka hidup di Makkah tidak pernah mereka mengenal apa itu ahlul kitab dan apa ajaran atau keyakinannya. Yang mereka tahu adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Di luar itu mereka tidak mengenal secara detail. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan di sini salah satu bentuk penyimpangan atau keyakinan yang tidak pernah Allah ajarkan kepada Rasulnya dulu dengan mengetengahkan dua ahlul kitab sekaligus, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi Allah mengutip wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Ini adalah ajaran yang menyimpang. Karena Allah tidak pernah menurunkan Nabi Musa, mengajarkan dan memerintahkan Nabi Musa kepada kaumnya supaya menyembah Uzair. Dan ini adalah keyakinan yang turun belakangan setelah Musa alaihissalam wafat. Jadi Uzair itu dalam banyak cerita Israiliyat, karena ceritanya Israiliyat semua ini, adalah salah satu rahib Yahudi, salah satu ulamanya Yahudi. Banyak versi tentang cerita ini, antara tafsir satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda, tetapi nama atau sosoknya sama. Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir misalnya dikisahkan bahwa setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel berperang dengan bangsa Amalika. Amalika itu bangsa raksasa. Lalu dikalahkan Bani Israel itu. Dalam peperangan itu banyak rahib-rahib mereka yang binasa. Sehingga kitab Taurat itu praktis, karena biasa banyak dibaca, dicatat atau dihafal sebagian oleh para rahib, maka berkurang. Jadi sudah langka ulama yang mengenal atau mengetahui Taurat di kalangan Bani Israel. Uzair ini adalah salah satu ulamanya Bani Israel yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan Taurat. Dan dalam kisah lain, di surat yang lain kita mengetahui ada kisah seorang pemuda yang tertidur 100 tahun. Tertidur 100 tahun sementara dia meragukan atau bukan meragukan, mempertanyakan bagaimana bisa Allah itu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Jadi dalam suatu perjalanan Uzair ini kemudian menjumpai suatu tempat, tentu dia dengan menunggangi keledainya dan membawa makanan masih segar, lalu kemudian istirahat di tempat itu dan tertidur. Keledainya Allah matikan karena tidurnya 100 tahun kan. Makanannya Allah tidak rusak selama 100 tahun itu. Makanannya begitu terbangun, makanannya masih fresh.
seperti baru dimasak. Sementara keledainya sudah jadi tulang belulang. Jadi pertanyaan Uzair tentang bagaimana Allah menghidupkan, di situ dijawab dengan menghidupkan kembali keledai yang semula berasal dari tulang belulang. Jadi bagaimana ditumbuhi aliran darah, ditumbuhi otot-ototnya, dibalut kulitnya, bulu-bulunya, kemudian ruhnya dikembalikan, lalu hidup. Jadi Uzair kembali ke kampungnya dengan keyakinan yang mantap, dan Allah beri ilham hafalan Taurat yang baik. Kemudian di kampungnya dia berjumpa dengan kaumnya, dan diketahui ternyata Uzair hafal Taurat, dan untuk mengujinya mereka mengambil Taurat yang mereka simpan. Karena dulu Taurat turunnya bukan dengan cara seperti wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kan turunnya dalam bentuk sekaligus dan dalam bentuk lembaran-lembaran alwah atau luh. Kita sudah pernah bahas, dan itu disimpan oleh mereka. Jadi dicek hafalannya oleh para rahib yang lain, ternyata benar. Jadi dari A sampai Z hafal. Lalu orang-orang pun mengatakan ini tidak mungkin yang hafal seperti ini kecuali dia anak Tuhan, anak Allah. Itu asal muasalnya Uzair itu dijadikan anak Tuhan atau anak Allah. Jadi pensakralan atau pensucian kepada sosok yang dianggap punya kelebihan, dan kemudian setelah beliau wafat dijadikan anak Tuhan. Dan seterusnya kepercayaan Yahudi kemudian bertambah atau berubah dengan adanya penambahan ini. Ini asal muasal tentang Uzair. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan orang Yahudi, dan Allah memberitahu kepada kita lewat ayat ini bahwa mereka telah menambah keyakinannya dengan menetapkan Uzair sebagai anak Allah. Padahal sebelumnya Nabi Musa diajarkan oleh Allah dan diperintahkan tidak ada yang layak disembah kecuali Allah yang satu. Begitu pula halnya dengan orang-orang Nasrani. Di sini dikatakan waqalatin nasara al-masih ibnullah. Catatan sejarah tentang Nasrani bisa lebih lengkap lagi karena pencatatannya sudah tertulis. Kalau catatan tentang Uzair dari kisah-kisah, penukilan riwayat dari cerita-cerita Israiliyat, sedangkan bagaimana cerita munculnya ajaran Trinitas itu bisa kita menengok tentang sejarah gereja atau sejarah Kristen. Jadi sudah ada pencatatan-pencatatan yang biasanya dibuat oleh para pendeta mereka, disimpan oleh mereka, dijadikan manuskrip oleh penganutnya terus, dan sebagiannya tersimpan di perpustakaan Vatikan di sana. Jadi munculnya ajaran Trinitas itu beberapa ratus tahun setelah Isa alaihissalam wafat, ataupun diangkat ke langit. Setelah Isa alaihissalam diangkat ke langit, bukan pada zaman murid yang pertama atau para hawariyin, tapi jauh setelah itu, di mana orang-orang Kristen memiliki hierarki kepemimpinan yang berada di tangan paus, dan jika akan muncul rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran, baik itu dalam bentuk ingin meluruskan kembali atau mengkritisi ajaran-ajaran yang disalahgunakan oleh para pendeta atau para kardinal atau paus yang lain, maka mereka biasa mengadakan muktamar. Jadi mereka menyebutnya konsili. Konsili yang terkenal memunculkan ajaran Trinitas adalah konsili pada tahun 325 Masehi, kalau tidak salah, 325 Masehi, di kota Nicea, Prancis. Kota Nicea apa Italia gitu. Saya bukan orang sana jadi nggak tahu. Ketika kepemimpinan ada di tangan Paulus, dialah yang memunculkan dan memasukkan ajaran Trinitas, memasukkan juga ajaran tentang dosa turunan. Beberapa ajaran yang tidak pernah dikenal sebelumnya dimasukkan dan disetujui oleh konsili. Jadi seperti muktamar kayak MPR aja. Kalau setuju ya udah masuk jadi ajaran kan gitu. Kalau mau dibatalkan konsili lagi. Tapi sampai sekarang tidak ada pembatalan. Jadi beberapa abad setelah Isa alaihissalam diangkat, dan beberapa abad sebelum Rasulullah SAW muncul sebagai nabi, itu sudah ada penyimpangan atau penambahan. Jadi kalau ingin mengetahui sejarahnya ya lihat, klik aja konsili Nicea itu ya, di Google. Di dalam kitab tafsir ini, ketika mereka menafsirkan waqalatin nasara al-masih ibnullah, di sini dikatakan ay wa za'ama an-nasara a'da Allahi annal masiha ibnullah, bahwa orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya Al-Masih itu adalah anak Allah. Qalu, mereka berkata, li'anna Isa waladun biduni ab, karena Isa itu adalah seseorang yang tidak punya bapak, seorang anak yang tidak berbapak. Wala yutasawwara ayyakuna waladun biduni abin,
Dan tidak bisa kita gambarkan bagaimana bisa ada manusia nggak ada bapaknya. Jadi susah penggambarannya. Fala budda ayyakuna ibnullah, maka mau tidak mau mereka menetapkan Isa itu ya anak Allah. Maka selesailah. Lebih mudah menggambarkan kepada manusia. Jadi bagaimana bisa ada seseorang tidak punya orang tua atau bapak. Lalu karena bapaknya adalah Allah, anaknya adalah Isa, maka Maryam sang perawan dijadikan ibunya. Mau tidak mau itu resiko, jadi konsekuensi logis. Maka waqala ta'ala raddan alaihim, Allah kemudian membantah pengakuan mereka itu dengan kalimat ayat berikutnya itu dzalika qauluhum biafwahim. Itu hanyalah ucapan dari mulut-mulut mereka. Maksudnya perkataan yang min ghairi dalil wala burhan, tidak ada dalilnya, nggak ada penjelasannya. Dalilnya nggak masuk akal. Kalau kita runut sejarahnya, itu nggak masuk akal. Maksudnya tidak pernah diajarkan dari nabi-nabi mereka, nggak pernah. Jadi bagaimana mungkin mereka mengklaim itu ajaran dari Nabi Musa atau ajaran dari Nabi Isa? Sebut saja kalau mau ada ya ajaran si fulan. Artinya berbeda keyakinannya dengan keyakinan yang dulu diajarkan Nabi Musa. Maka jadilah agama lain, jangan agama yang sama seperti kita lah. Ada pengikut yang menganggap Mirza itu, Ghulam Ahmad, Nabi kan gitu. Dan mereka tetap menganggap dirinya Muslim. Padahal Rasulullah SAW dulu menyebut Khotamun Nabiyyin, beliau itu nggak ada lagi. La nabiyya min ba'di, nggak ada lagi nabi setelahku. Jadi apa susahnya mereka membuat agama baru saja kan selesai. Tapi mereka tidak mau, tetap saja mengklaim diri mereka Muslim. Sama seperti juga orang-orang dari kalangan ahli kitab ini. Mereka tidak mau meninggalkan keyakinan yang salah itu, ajaran baru itu. Maka Allah menyebut dzalika qauluhum biafwahim. Ini adalah ucapan mereka dari mulut-mulut mereka sendiri. Lalu Allah menyebut yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Kalimat sebelumnya, orang-orang kafir sebelumnya berarti sebelum ahlul kitab. Sebelum ada Nasrani, sebelum ada Yahudi. Apa? Ya agama animisme, agama musyrik. Sebelum ada agama wahyu, agama langit, itu yang ada adalah agama-agama paganisme kan gitu. Penyembahan berhala, penyembahan para dewa. Kalau di kota Mekah konteks ayat ini turunnya, atau di Jazirah Arab konteks ayat ini turunnya berarti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di Mekah itu sudah ada berabad-abad sebelumnya. Dan mereka memiliki sejarah sebelum ada Yahudi, sebelum ada Nasrani. Karena sejak Nabi Ismail kan gitu, alaihissalam, sudah ada kemusyrikan itu. Sudah ada penyembahan berhala itu. Jadi di dalam kitab ini ditafsirkan ketika menjelaskan yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu adalah mereka mengikuti orang-orang kafir terdahulu, yakni orang-orang musyrik, orang paganis, penyembah berhala. Di mana di sini disebutkan para penyembah berhala di kota Mekkah dulu, qaulal musyrikin qablahum, berkata orang-orang musyrik sebelum mereka, qalu al malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Jadi sudah ada perkataan itu. Malaikat itu anak perempuan Allah. Anak laki-lakinya siapa? Uzair dan Al-Masih. Jadi mereka mengcopy paste, mengadopsi ajaran sebelumnya. Dan itulah yang terjadi pada ajaran Trinitas. Jadi munculnya ajaran Trinitas mengcopy paste ajaran-ajaran Yunani zaman dulu. Atau ajaran paganisme dari India atau Yunani, di copy paste. Dimunculkan sesuatu yang baru. Begitu juga halnya dengan Yahudi, sama. Jadi kalau kita baca sejarah Trinitas atau sejarah gereja, kesimpulan-kesimpulan yang muncul antara lain adalah ajaran ini berasal dari paganisme sebelumnya. Dari filsafat Yunani atau keyakinan Yunani maupun perpaduan dari India. Jadi paganisme India. Karena orang Hindu kan ya percaya dengan dewa, sama. Lalu dipersonifikasikan dalam bentuk berhala, patung. Dan mereka sembah. Jadi ada patung gajah, ada patung perempuan cantik, ada patung macam-macam.
seseorang yang tangannya ada 4 atau 6 gitu. Macam-macam. Yunani juga begitu. Ada dewa Taurus atau Aquarius atau badannya kuda, yang kepalanya manusia. Jadi macam-macam. Dewa-dewa yang ada filmnya di film Marvel. Nah, di sini Allah menyebut kalimat yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Jadi ini bukan ajaran baru, itu ajaran mengcopy paste yang sebelumnya. Nah, orang-orang Islam juga bisa kalau tidak dicegah dan tidak diluruskan mengcopy paste ajaran-ajaran paganisme, karena kita ini di negeri kita sebelum ada Islam di sini ada ajaran paganisme, animisme, musyrik yang dianut oleh penduduk di Nusantara sebelum Islam datang. Dan bisa jadi beberapa keyakinan dari kaum muslim kemudian terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan itulah munculnya bid'ah dan khurafat yang ada di negeri kita, yang mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Islam, sementara praktek ritualnya persis sama dengan ajaran sebelumnya terdahulu. Penyembahan-penyembahan di tepi laut itu pakainya Quran, surat Yasin dipakai. Tapi kepala kerbau tetap dibawa kan gitu. Begitu juga di pegunungan ketika panen, sama, semua itu ada. Mereka mengatakan ini untuk taqarrub kepada Tuhan. Jadi bahasa umum. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan itu. Karena di Mekah nggak ada kebo dulu, adanya unta, domba, sapi juga jarang. Kebo nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengecam di dalam ayat 170-an surat An-Nisa, ayat terakhir, bisa dibuka. Di situ ada kalimat ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, ayat 170 171 gitu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum innamal masihu ibnu Maryam Rasulullah. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas, jangan gulu. Gulu itu ekstrim terjemahannya, melampaui batas, ekstrim di dalam agamamu. Apa yang dimaksud ekstrim? Allah menjelaskan berikutnya. Karena mereka berkata innama Isa bin Maryam Rasulullah. Karena sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, tapi mereka melampaui batas. Jadi kalimat ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wa innama al-masihu ibnu Maryam Rasulullah. Itu ayatnya. Jadi janganlah kamu berkata tentang Allah wala taqulu 'alallah illal haqq, kecuali perkataan yang benar. Maka mereka telah berkata dusta di sini dengan menetapkan Isa sebagai anak Allah. Sudah diperingatkan di dalam Quran surat An-Nisa. Juga dalam ayat lain ada. Redaksinya berbeda sedikit, maknanya sama. Dan ini adalah seruan Rasulullah SAW kepada ahlul kitab. Jadi ketika kita berjumpa dengan ahlul kitab dalam suatu muktamar internasional, conference for peace and freedom misalnya kan gitu, kan ada tuh. Presidennya kan dari orang Indonesia juga berapa kali, tokoh dari sini. Jadi muktamar internasional untuk religion and peace, ya, bukan freedom. Religion and peace, untuk agama dan perdamaian. Itu kan semua tokoh-tokoh agama di dunia diundang, dari Kristen, dari Katolik, Ortodok, dari macam-macam tuh diundang. Setiap tahun itu agendanya. Jadi diangkat presiden secara bergilir, tempatnya biasa kalau nggak di barat, di timur. Para orientalis juga banyak yang hadir. Dan isu yang mereka buat adalah isu penyatuan agama dalam arti kebajikan, atau yang sama dalam agama, dan juga perdamaian, keadilan, memberantas kemiskinan, menjauhi peperangan, dan seterusnya lah yang begitu. Sementara Rasulullah SAW di sini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyerukan kepada ahlul kitab supaya mengingatkan agar tidak berlebih-lebihan dalam agama, karena mereka telah salah
memahaminya. Itu yang mestinya menjadi konten ketika berjumpa dengan mereka. Jadi mengingatkan yang salah, tidak membiarkan yang salah. Meskipun tidak memaksa, tapi tetap diingatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, qatalahumullahu. Jadi arti qatala di sini ya binasa atau mati kan. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan qatalahumullah maksudnya adalah la'anahumullah. Yaitu mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Melaknat. Jadi bukan membunuh, membinasakan dalam arti mencabut nyawanya, enggak. Ini adalah kalimat qatalahumullah, kalimat penghinaan. Ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah atas mereka. Jadi dengan bahasa yang seperti itu, qatalahumullah. Biasa kalau dalam percakapan orang Arab, orang enggak suka ya qatalakumullah kan gitu. Biasanya begitu. Bukan berarti saya ingin bunuh kamu, tapi mudah-mudahan Allah melaknat. Itu maksudnya. Anna yufakun, bagaimana bisa mereka berpaling? Maksudnya bagaimana bisa mereka sudah diberi ilmu melalui kitab Taurat, melalui kitab Injil, sudah diturunkan para rasul, para nabi kepada kaum mereka, orang-orang Bani Israel. Bagaimana bisa mereka dengan gampang begitu dipalingkan? Di mana akal mereka? Mengapa bisa muncul ajaran Trinitas? Mengapa bisa muncul Uzair jadi anak Tuhan atau anak Allah? Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya mereka meyakini bahwasanya Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan, berbeda dengan makhluknya. Kok tiba-tiba muncul begitu? Di mana akal pikiran mereka? Ini kalimat yang Allah munculkan, anna yufakun. Jadi bagaimana bisa mereka berpaling dari kebenaran yang sebelumnya telah diturunkan kepada mereka? Di sini dikatakan, kaifa yusarrifuna 'anil haqqi ilal batil ba'da wuduhi dalil. Bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran kepada kebatilan setelah dalilnya itu sangat jelas, argumennya jelas melalui tangan para nabi mereka, para rasul mereka. Kemudian ayat berikutnya ini juga tetap mengecam bagaimana perilaku orang-orang terdahulu ya, orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka telah mengambil ahbarahum wa ruhbanahum, para pendeta dan para rahib mereka sebagai arbaban, rob mereka, tuhan-tuhan mereka, min dunillahi, selain Allah, wal masih ibn maryam, dan telah menjadikan al-masih ibnu maryam sebagai rob, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada ilah sesembahan yang satu saja, bukan dua atau bukan tiga. La ilaha illa huwa, tidak ada sosok yang patut ditaati dan disembah kecuali dia saja. Subhanahu, maha suci dia. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka serikatkan. Ayat ini penjelasannya melalui hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini orang dulunya Nasrani. Punya saudara perempuan, lari ke wilayah Syam. Saudara perempuannya ternyata masuk Islam, dan dia menganjurkan kepada saudaranya yang laki-laki, Adi bin Hatim, kalau ingin tahu Islam temui Muhammad. Adi bin Hatim ini orang pintar, jadi orang cerdas. Maka dia menemui Rasulullah SAW ke Madinah. Dan dalam hadis ini diceritakan, qala Adi bin Hatim, berkata Adi bin Hatim, ataitu Rasulullah SAW wa fi unuqi salibun min dhahabin. Aku mendatangi Rasulullah, sementara di leherku itu tergantung salib yang terbuat dari perak. Jadi masih Kristen, ada salibnya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada Adi, ya Adi, itrah anka hadzal wasan. Wahai Adi, buang wasan, maksudnya salib yang ada di lehermu itu, buang. Qala sami'tuhu yaqra'u surat Al-Bara'ah. Sementara setelah itu aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Bara'ah, yaitu ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan para pendetanya, para rahib mereka sebagai sesembahan atau Rabb selain Allah. Maka kata Adi, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yakunu ya'budunahum. Mereka enggak menyembah pendeta, mereka enggak menyembah rahib. Jadi orang Nasrani enggak menyembah pendeta, orang Yahudi juga enggak menyembah rahib-rahibnya. Kemudian faqala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu ta'ala fayuharrimunahu. Bukankah
para pendeta atau para rahib itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Lalu kemudian jadilah orang-orang atau pengikutnya mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallahu fayastahillun. Dan para pendeta atau rahib itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Maka jadilah para pengikutnya jadi menghalalkan. Sebagaimana kalimat pendeta atau rahibnya. Fakultu bala, kata Adi bin Hatim, ya benar. Qala fadzalika ibadatuhum, kata Rasulullah, itulah yang dimaksud mereka menyembah para pendeta dan rahibnya. Yaitu mereka mentaati apa yang dikeluarkan dari mulut para pendeta dan rahibnya. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Itulah yang dimaksud makna hadis. Hadis ini untuk menafsirkan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum. Yaitu mereka menjadikan pendeta, rahib sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya mereka menjadikan kalimat-kalimat dari pendeta dan rahib-rahibnya itu yang bertentangan dengan kalimat Allah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, sebagai bentuk penyembahan kepada pendeta dan rahib. Itu maknanya. Ini bentuk tafsir hadis terhadap ayat. Kemudian wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah ilah yang satu. Di sini dikatakan wal halu anna ulaikal kufrah ma umiru ala lisanil anbiya illa bi ibadati ilahun wahidun huwallahu rabbul alamin. Sementara kondisinya itu mereka yang kafir tadi itu tidak lain diperintah oleh lisan nabi-nabinya untuk menyembah ilah yang satu saja, yakni Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah di sini menyebut la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Itu disampaikan oleh para nabi. Kita bisa kutip banyak ayat ya. Dalam berbagai surat, ada dalam surat Maryam ada bagaimana para nabi terdahulu menyampaikan dari mulai Nabi Nuh ya, agar supaya menyembah Allah dan tidak menserikatkannya. Ucapan-ucapan itu diulang dalam banyak ayat terhadap nabi-nabi yang lainnya. Itu seruan tauhid adalah seruan para nabi dan rasul terdahulu yang ditulis di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran. Seruan tauhid itu. Jadi begitu ada penserikatan terhadap keyakinan tauhid, ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, bukan dari nabi mereka, bukan dari rasul mereka. Subhanahu. Jadi Allah di sini menyebut juga dirinya, mensucikan dirinya, subhanahu. Maha suci Dia. Maha suci Allah dari penserikatan itu. Allah suci dari tuduhan dusta, kebohongan yang dilontarkan oleh mereka, para pendeta dan rahib mereka, bahwa Allah punya anak, bahwa Allah punya istri, bahwa Allah punya anak perempuan. Tuduhan orang-orang musyrik, yaitu malaikat. Artinya malaikat berarti gendernya perempuan kan gitu. Orang musyrik begitu. Allah sudah membantah dalam ayat lain. Nanti kita akan ketemu juga bantahan itu. Jadi subhanahu, maha suci Allah. Kita termasuk orang-orang yang beriman kepada tauhid, maka kita mensucikan Allah atas tuduhan dusta dan kotor yang tidak pada tempatnya. Amma yusyrikun, yang mereka tuduhkan, yaitu Allah berserikat. Jadi bisa dibayangkan dosanya luar biasa. Orang-orang yang menciptakan dan membuat ajaran baru yang diikuti oleh pengikutnya selama ribuan tahun. Berapa juta orang disesatkan. Jadi dosanya berat itu orang-orang yang menjadi pionir Trinitas atau pionir Uzair itu anak Tuhan. Karena sampai sekarang masih berlangsung. Mau yang Katolik, mau yang Protestan sama. Cuma bedanya simbolnya aja berbeda. Allah kemudian tidak hanya mengekspos kehinaan atau keburukan mereka yang beribadah kepada rahib dan pendetanya dan menjadikan kalimat-kalimat dari rahib dan pendetanya itu sesuatu yang sakral lalu jadi ajaran mereka yang diikuti. Pada ayat berikutnya Allah bahkan mengungkap aib mereka yang lain. Ayat yang ke-32 Allah melanjutkan yuriduna ay yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut atau ucapan mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah menolak, mengingkari kehendak mereka itu kecuali melainkan dengan jalan tetap ayyutimma nurahu, menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun,
Meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa ada upaya yang terus-menerus mereka pelihara agar kesesatan itu tetap bisa terjaga. Kalau mereka kritis, itu kan ajarannya dikritisi lah. Dari segi sumber misalnya, dari segi sumber banyaknya penafsiran penerjemahan yang berbeda-beda dari kitab-kitab mereka itu. Mana yang standar kan gitu. Paling nggak kan gitu. Kadang-kadang cetakan 1 sama cetakan 20 beda bahasanya. Antara Bible cetakan 1 sama cetakan 20. Sama-sama tuh. Bible bahasa Indonesia itu ada yang berbeda. Yang berbeda huruf ataupun berbeda kalimat. Apalagi kalau cetakan luar negeri yang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya di Inggris saja antara percetakan yang di London sama yang di Skotlandia misalnya berbeda. Padahal sama-sama. Begitu juga dengan di Amerika misalnya, beda lagi. Jadi kekacauan dan perbedaan ini bisa menimbulkan salah tafsir dan persepsi yang berbeda. Dan kebingungan di kalangan umatnya yang kritis. Kalau kita lihat bagaimana mereka yang kemudian merubah agamanya kembali kepada Islam, itu orang-orang yang kritis. Dari mulai perbedaan sumber sampai ke masalah konsep trinitasnya. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana menjelaskan 3113 itu? Jadi sesuatu yang membingungkan. Atau bagaimana bisa Tuhan mati? Bagaimana bisa Tuhan minta tolong? Ini sesuatu yang tidak logis. Sementara Tuhan itu sesuatu yang bukan hanya disakralkan, tapi maha segalanya. Jadi kalimat yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahim di sini ditafsirkan yuriduna haula'il kuffar minal musyrikin wa ahlil kitab ayutfi'u nural Islam wa syara' Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang-orang musyrik dan ahlul kitab menghendaki padamnya cahaya Islam dan syariat Muhammad alaihissalam. Itu yang dimaksud nurallah di sini ditafsirkan. Itu Islam, cahaya Islam, yakni Al-Qur'an, dan juga syariat dari Muhammad alaihissalam. Syariat Rasulullah SAW. Ini penafsiran yang cukup baik karena Islam itu adalah apa yang berasal dari Allah dan juga Rasulnya. Berarti ada yang dalam Al-Qur'an, ada yang juga dalam bentuk sunnah. Jadi kalimat syariat Muhammad berarti ini menyangkut hukum-hukum syariat Islam. Jadi sasaran mereka untuk memadamkan cahaya Islam bukan hanya kepada Al-Qur'an, tapi juga syariatnya. Ini penafsiran yang bisa diambil. Jadi mereka berusaha untuk memelintir, berusaha menabrak-nabrakan satu ayat satu dengan yang lain, berusaha merendahkan kemukjizatan Quran, dan itu semuanya sampai ke negeri kita. Jadi pada beberapa dekade belakangan setelah muncul liberalisasi atau kaum orientalis melalui liberalisme agama, maka di negeri kita muncul juga ajaran-ajaran yang bersumber dari para liberalis, orang-orang liberalis yang mendegradasi misalnya Al-Quran menjadi seperti kisah biasa aja yang akhirnya tidak mujizat, atau mendegradasi kemaksuman dan kesakralan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul sama seperti manusia biasa yang tidak patut diambil suri tauladannya kalau itu buruk, padahal beliau adalah maksum. Jadi maksum berarti tidak ada khilaf atau dosanya. Seseorang yang patut dijadikan suri tauladan atas seluruh masalah. Juga pendegradasian kisah-kisah yang ada di dalam Quran. Sama seperti hikayat-hikayat yang ada di buku-buku sastra mereka. Sehingga tidak perlu dijadikan ibrah. Yaitu sama seperti cerita pengantar tidur biasa lah. Termasuk juga pemelintiran syariat Islam. Sehingga mereka mengatakan syariat Islam ini nggak sesuai dengan kita zaman sekarang. Ini syariat dulu. Artinya sama aja mereka mengatakan syariat Islam sudah expire. Dulu ya sesuai. Sekarang zaman digital, zaman modern nggak cocok lah. Bagaimana bisa perempuan kalau mau buka aurat silahkan, orang bebas, dia punya badannya. Kalau dia suka silahkan, nggak mengganggu orang, membuat orang lain senang. Orang mau terikat perkawinan atau tidak, mau hidup bersama ya silahkan. Jadi sekarang ini tren, ada istilahnya free marriage, perkawinan terbuka. Udah suami istri tapi membolehkan satu sama lain itu untuk berzina dengan perempuan atau laki-laki lain di rumahnya silahkan. Istrinya juga ya biasa menganggap itu ditolerir, suaminya juga terhadap istrinya sama. Ini macam apa? Manusia macam apa? Bulan lalu ada orang yang menikah tapi nggak mau punya anak dan menjadi sebuah keyakinan. Ini hal-hal baru yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi mereka, walaupun dari kalangan ahli kitab. Karena nabi-nabi ahlul kitab itu, Nabi Isa bahkan, itu semuanya berkeluarga. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh. Jadi beristri dan beranak.
Dalam kitab ini ditafsirkan juga bukan hanya orang ahlul kitab saja, tapi juga minal musyrikin. Yuriduna di situ yaitu mereka. Itu bukan hanya ahlul kitab, tapi orang-orang musyrik. Karena faktanya ketika ayat ini turun, Rasulullah juga bergaul dengan orang-orang musyrik di Jazirah Arab. Dan mereka lah orang-orang yang juga berusaha memadamkan Islam, sehingga memerangi Rasul, berusaha mencegah penyebaran syiar Islam dan dakwah Islam, berusaha membinasakan kaum muslim. Tapi Allah di sini memberi garansi, wa ya'ballahu. Allah tidak mengikuti, tidak ingin kehendak mereka itu terwujud. Bahkan illa ayyutimma nurahu. Allah bahkan menyempurnakan cahayanya. Maka Rasulullah SAW, ayat ini ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad menyatakan tentang kesempurnaan cahaya Islam ini akan meliputi dan mencakup seluruh dunia. Meskipun Rasul waktu itu masih hidup di Madinah, kekuasaan Islam hanya ada di Madinah atau di Jazirah Arab saja, belum keluar wilayahnya. Tapi Rasul sudah memberitahukan kepada kaum muslim sahabatnya, innallaha zawali al-arda magharibaha wa masyariqaha. Sesungguhnya Allah telah melipat dunia itu untuk saya, untukku. Barat dan timurnya udah dilipat. Maksudnya barat tuh jauh di sana, timur jauh di sana. Allah lipat dekat, dilipat kayak buku yang jauh itu jadi dekat. Wa saya belugu mulka ummati mazawa li minha. Dan kelak kekuasaan umatku itu akan sampai ke wilayah yang tadi dilipat untukku oleh Allah tadi. Dilipat untuk. Artinya Islam itu akan sampai semua ke barat dan ke timur. Tidak ada wilayah yang tidak pernah mendengar Islam. Dan sekarang terbukti zaman digital ini kan orang klik. Mau klik nama Muhammad ya pastilah muncul Islam. Jadi klik teroris munculnya Islam. Klik misalnya negeri yang pasti aja ada sangkutannya dengan Islam. Tidak ada negeri di dunia ini pasti di situ ada orang Islam. Kecuali di Antartika. Jadi tidak ada negeri kecuali pasti di situ ada Islam. Kita mau pergi ke Fiji, di sana banyak ribuan orang Islam. Fiji tengah laut Pasifik itu yang jauh, daerah Tonga, Fiji. Kita pergi ke Maladewa, Maldives di tengah Samudra India, mayoritas Muslim malah. Kita ke Kongo di belantara pertengahan Afrika, Demokratik Kongo. Tengah-tengahnya Afrika atau Afrika Tengah dulu namanya. Ribuan juga orang Islam di sana. Ke tengah-tengahnya Asia di Mongolia ada orang Islam. Dulu orang Tartar menaklukkan Baghdad, sebagian pulang mereka memeluk Islam masih ada sisa-sisanya. Walaupun berkumpulnya di wilayah Tajik, ya wilayah itulah, dekat Xinjiang. Di Eropa, walaupun dulu Spanyol mengusir kaum muslim dengan mahkamah inkuisisi, diusir semua, tidak ada orang Islam saat itu. Sekarang di sana ribuan juga orang Islam. Walaupun jumlahnya nggak sampai 100.000, tapi ribuan orang Islam. Jadi orang Islam gampang dijumpai di mana saja. Di daerah-daerah yang bahkan nggak pernah kita jangkau. Kita pergi misalnya pakai kapal pesiar ke mana? Kepulauan Kanari. Pulau Kanari itu di Atlantik, milik Spanyol. Daerah wisata. Ada beberapa pulau gunung berapi. Itu ada Kepulauan Kanari namanya. Itu daerah wisata. Jadi daerah untuk kruis kapal-kapal mewah pesiar ke sana, dan ada bandaranya di Tenerife itu. Ada bandara di Pulau Tenerife. Pulau yang dulu tahun 80-an ada tabrakan pesawat itu ada dua. Boeing 747 Pan Amerika sama KLM. Pulau Tenerife, daerah wisata. Itu di salah satu pulau namanya pulau bukan Las Palmas yang ada gunung berapi yang kemarin meletus, itu tetangganya. Pulau apa namanya? Ada orang Jawa di sana. Buka warung dia. Warung gudeg. Orang Islam. Nggak percaya, coba aja. Yang sering kapal pesiar jadi berlabuh di sana. Orang Indonesia yang jadi pelaut berlabuh di sana. Yang kerja di kapal pesiar. Itu nyarinya warung gudeg di situ, Bu. Siapa namanya? Ada di sana. Orang Islam. Mau ke Meksiko, mau ke Argentina, ada orang Islam. Jadi hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan kekuasaan umatku nanti akan sampai sana, maksudnya bukan hanya keberadaan orang Islam, tapi nanti Islam berkuasa sampai ke wilayah barat dan timurnya. Nah ini yang berita gembira Nabi yang belum terwujud. Orang Islamnya udah ada, tapi kekuasaannya, Islam berkuasanya di wilayah itu belum. Hanya di sebagian kecil dari wilayah di dunia ini. Tapi janji Rasul itu pasti akan terjadi. Maka ini merupakan penafsiran atas illa ayyutimma nurahu. Kecuali Allah sempurnakan cahayanya, Islam itu. Sampai meliputi seluruh dunia. Dan dunia akan mengakui Islam. Rahmatan lil alamin. Ajaran yang hak. Dan mereka nanti akan berbondong-bondong keluar dari ajarannya ketika Isa alaihissalam turun ke dunia. Bukan hanya membunuh Dajjal. Tapi Isa turun untuk mengingatkan pengikutnya
bahwa inilah yang benar dan ikutilah ajaran Muhammad SAW. Kita sudah pernah tafsirkan dulu ketika sampai di ayat-ayat terakhir surat An-Nisa ya. Jadi ada salah satu ayat yang memberitahu kepada kita bahwa nanti Isa akan mengajak kepada umatnya supaya mengikuti Muhammad SAW. Itu adalah ajaran terakhir ketika Isa nanti turun sebelum kiamat tiba. Ini juga adalah penafsiran atas ayat ini. Illa ayyutimma nurahu. Allah akan sempurnakan cahaya Islam ini. Bahkan nabinya akan turun nanti mengajak umatnya supaya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ajaran Muhammad SAW. Walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir itu nggak suka. Ya, itu terserah kan gitu. Suka nggak suka. Itu urusan mereka. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun ya sudah selesai. Mau apa lagi? Orang lain tidak suka itu terserah. Pasti terjadi. Jadi kalimat wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu itu suatu kepastian. Berita gembira kepada kita bahwa upaya busuk orang-orang kafir untuk memadamkan Islam percuma. Allah sudah beritahu wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Mau dengan isu terorisme, radikalisme, fundamentalisme akan gagal. Karena Allah yang berkehendak untuk menyempurnakan cahaya Islam. Orang membuat stigmatisasi terhadap Islam. Menjauhkan Islam dengan jihad, menjauhkan Islam dengan bahasa Arab, menjauhkan Islam dengan ajarannya yang sempurna. Karena mereka ingin batasi Islam hanya untuk ibadah saja. Jangan di aspek politik, jangan di aspek ekonomi, jangan di aspek militer, jangan di aspek bisnis. Tidak akan berhasil. Dalilnya ini, ayat ini. Wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Jadi Allah dilawan, nggak bisa. Walaupun mereka gelontorkan jutaan dolar, miliaran dolar membentuk berbagai lembaga untuk mengawasi kaum muslim di Cina seperti yang di Cina lakukan, memberangus orang-orang yang ada di Xinjiang, masjid-masjid sebagian dihancurkan sampai sekarang. Dirubah yang Allahu Akbarnya Arab dirubah jadi huruf Cina. Yang menaranya ada bulan bintang apalagi copot. Warnanya bukan hijau lagi, merah atau kuning. Masjid. Tidak cukup itu, dimonitor di dalamnya dengan CCTV maupun di luarnya. Jadi orang bawa Quran apa enggak itu akan dilihat. Kalau mau bawa Quran, luarnya jangan bahasa Arab ininya, bahasa Cina. Atau dulu zaman Kamal Ataturk, semua dirubah. Madrasah ditutup, azan dirubah jadi bahasa Turki, jilbab dilarang, jadi pelaku kriminal. Bahkan mengenakan jubah yang laki-laki itu juga dilarang. Kayak kopiah khas Turki itu dilarang, harus pakai topi khas Inggris itu. Pakaiannya pakaian barat. Bahasa Arab dimusnahkan. Diajarkan bahasa Turki. Ajaran Islam disingkirkan, diganti dengan nasionalisme Turki. Berapa puluh tahun itu berlangsung. Jadi sejak kekhilafan dihancurkan, terus berpuluh-puluh tahun oleh para pengikutnya setelah Kamal Ataturk itu mati, oleh para pengikutnya. Pada tahun 60-an ada orang yang ingin menghidupkan dengan cara mengembalikan azan kepada bahasa Arabnya. Salah seorang perdana menterinya kalau tidak salah. Siapa namanya? Ada perdana menteri, salah seorang perdana menteri Turki waktu itu, tahun 60-an. Yusuf siapa gitu. Ada kuburannya di Ankara apa di Istanbul gitu. Jadi ada perdana menteri sama beberapa menteri. Ada 4 orang. Dihukum gantung, diturunkan dari jabatannya, dihukum gantung. 4 orang itu. Karena gara-gara ingin merubah azan bahasa Turki ke bahasa Arab lagi, ke takbir bahasa Arab lagi. Hanya gara-gara itu. Jadi betapa sekulernya waktu itu pemerintahan penguasa maupun masyarakatnya. Sulit untuk mengembalikan lagi. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi dengan mudahnya berangsur-angsur kita lihat prosesnya sekarang. Yang dulu orang berjilbab nggak bisa masuk perguruan tinggi, sekarang sudah boleh. Sekarang udah boleh.
belum 10 tahun bolehnya, baru kemarin ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau orang muslimah yang ingin mengenakan jilbab mau masuk perguruan tinggi, kalau tahun 90-an atau 2000-an awal ya harus keluar negeri. Nggak bisa dituruti. Sekarang boleh. Azan sudah kembali ke bahasa Arabnya. Madrasah-madrasah sudah mulai dibuka. Jadi sudah boleh. Ada kajian-kajian Islam. Tapi masuk ke ranah politik masih terbatas. Masuk ke militer masih susah. Masuk ke perdagangan sebagian. Tidak seperti sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan berkehendak nanti. Dengan kehendaknya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau prosesnya bertahap, mau seketika mudah. Jadi upaya Cina seperti itu tidak akan berhasil. Selama ada orang Islam, selama ada Al-Qur'an dan syariat Al-Qur'an atau syariat nabinya, tidak akan pernah berhasil. Sejarah menunjukkan itu. Bagaimana dulu kekaisaran Rusia lalu jatuh di zaman Lenin, komunisme muncul zaman Lenin. Pada awal abad ke-20, agama jadi candu, masjid diruntuhkan semua, gereja juga dihancurkan. Orang Islam disuruh pindah dari wilayah Asia Tengah ke wilayah Eropa, dicampurkan dengan komunitas Eropa supaya mereka kawin dengan orang-orang yang bukan Islam. Nama-nama bahkan dirubah. Yang Ahmad jadi Ahmadov. Jadi Musa jadi Musayev. Ali jadi Aliyev. Pokoknya jangan pure bahasa Arabnya. Untuk menjauhkan orang dari Islam. Yang bawa Quran kriminal, bisa dihukum bertahun-tahun. Mengejarkan Quran. Jadi bayangkan, dulu zamannya revolusi merah, zaman Lenin, zaman Stalin, jelang perang dunia pertama dan kedua, atau setelah itu masih susah orang-orang beragama di Rusia. Tapi saksikan sekarang di Moskow ada berapa juta orang Islam, di Moskow saja ada berapa juta orang Islam. Jadi nggak bisa dimatikan, karena Islam memang fitrahnya manusia, tidak bisa dimusnahkan. Dan Allah sudah berjanji dalam ayat ini, Allah akan menyempurnakan cahayanya, yakni Islam itu akan disempurnakan, meskipun orang kafir nggak suka. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah tegaskan dalam ayat yang ke-33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan juga agama yang hak untuk dimenangkannya atas seluruh agama yang ada, meskipun orang musyrik itu nggak suka. Jadi bukan hanya Allah dengan kalimat wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu sebelumnya, tapi Allah menyebut liyudhhirahu 'ala dini kullih. Nah, ini yang penting karena ada kalimat kalau illa ayyutimma nurahu itu umum maknanya. Islam akan disempurnakan, bisa dengan cara syiarnya sampai ke seluruh dunia. Tapi begitu kalimat liyudhhirahu 'ala dini kullih, kalimat zahir maknanya adalah ulu, yaitu yang paling tinggi, yang paling dominan, yang paling berkuasa. Bukan cuma syiarnya yang paling top, tapi ada makna kekuasaan, makna politik di dalamnya. Liyudhhirahu 'ala dini kulli berarti yang semuanya selain Islam dikalahkan. Dihinakan karena mereka kafir, ajaran kafir atau ajaran musyrik. Bukan ajaran yang benar. Berarti semua ajaran, mau buatan manusia, mau mencangkok buatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ajarannya Ahlul Kitab, semuanya akan dikalahkan oleh Islam. Itu makna liyudhhirahu 'ala dini kullih. Di sini ditafsirkan dengan kalimat liyu'alliyahu 'ala sairil adyan. Akan dinaikkan ke tempat yang paling tinggi, dominan atas seluruh agama-agama yang ada. Termasuk keyakinan dan ideologi yang ada. Semuanya akan dihinakan dan dikalahkan. Karena selain Islam batil. Mau agama, mau ideologi, selain Islam adalah batil. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang musyrik nggak suka. Ini artinya mereka akan melakukan perlawanan. Upaya untuk memadamkan. Jangan sampai Islam ini sampai ke level kekuasaan. Ke level dominan. Tapi Allah sudah menetapkan takdirnya. Dengan ayat ini Allah sudah menetapkan takdirnya. Tinggal waktunya saja. Cepat atau lambat.
Maka suka atau tidak suka, takdir Allah ini akan terwujud. Dan orang musyrik atau orang kafir itu di sini dikatakan walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Meskipun mereka nggak suka, silakan aja nggak suka. Allah yang membuat bumi ini kok. Allah yang menciptakan dunia ini. Maka Allah wujudkan terwujud. Jadi mereka kuat menekan seperti di barat pasca peruntuhan WTC atau di Eropa pasca bom London tahun 2006. Itu bukannya orang makin menjauhi Islam. Bukannya kaum muslim itu makin sedikit. Justru orang ingin tahu kepada Islam lebih banyak. Dan lebih banyak orang memeluk Islam. Terutama di Inggris. Kalau di Eropa di Inggris pusatnya. Padahal kampanye anti-Islam itu sangat kuat. Islamofobia sampai sekarang itu sangat kuat. Sejak 2001. Tapi semakin banyak juga orang ingin tahu Islam. Ribuan orang-orang barat itu. Waktu kasus ISIS muncul misalnya berapa tahun yang lalu, itu kan ribuan orang dari Eropa yang mu'alaf itu yang datang. Padahal mereka baru memeluk Islam. Dimanfaatkan oleh ISIS untuk kepentingannya. Orang-orang yang girohnya itu sangat kuat. Ya. Bahwa ini peradaban baru muncul, perlu bantuan, Anda harus datang ke sini, Darul Hijrah ini. Ini adalah jihad. Maka ribuan orang Eropa yang mu'alaf itu turun ke wilayah Syam, ke wilayah Syria. Mengalahkan orang-orang muslim ya dari negeri-negeri muslim. Itu kan luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan keputusannya menurut manusia buruk ada mudaratnya, ternyata ada faedah yang lebih besar yang kita dapatkan buahnya di kemudian hari. Jadi makin orang mempropagandakan keburukan suatu ajaran, terutama ajaran Islam, orang pengen tahu apa Islam itu apa? Apa iya? Mereka ingin tahu dari sumbernya, dari Al-Quran. Lalu mereka bertanya kepada kaum muslim. Bukan dari mass media. Orang-orang barat sudah tahu kalau mass media itu 99,9% itu bohong. Kalau mereka berkata benar itu nggak sengaja ngomong benar itu. Karena stigma tentang Islam itu sedemikian rupa dibuat oleh mereka. Barbar, intoleran, segala macam. Sementara faktanya di lapang mereka berjumpa dengan kaum muslim yang baik-baik semua. Dibandingkan dengan penganut teman-teman mereka yang sealiran, seagama dengan mereka. Ternyata kaum muslim ini jauh lebih baik daripada teman-teman mereka. Sehingga muncul pertanyaan, siapa yang salah? Jadi orang-orang kritis akan dapat kebenaran. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kritis orang-orang terbaik itu memang layak untuk mendapatkan Islam, bukan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang diliputi oleh hawa nafsu, orang-orang yang gampang dibayar. Enggak pantas itu ada di barisan kaum muslim. Dia aja dengan orang kafir sana, orang-orang munafik itu ya dengan orang kafir lah. Orang munafik itu jangan bergabung dengan orang-orang mukmin. Karena ini tempat yang bersih. Maka pantas kalau orang munafik itu berkumpulnya dengan orang-orang kafir. Bergaulnya dengan orang-orang kafir, dekatnya dengan orang-orang kafir. Jadi bagaimana bisa orang-orang yang bersih ini mau bergaul dengan orang-orang yang kotor? Di dalamnya ada rasa hasud. Di depan baik, di belakangnya tidak. Orang-orang munafik. Lawan dari ad-dhalalah. Ad-dhalalah maksudnya kegelapan, kesesatan. Al-hidayah, yakni nur, cahaya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayutfi'u nur Allah. Jangankan cahaya Allah, yang sifatnya makhluk seperti matahari aja, mereka mau padamkan nggak bisa. Bagaimana memadamkan matahari coba? Diputar buminya. Buminya muter lagi nanti. Temu lagi siangnya. Itu baru matahari. Bagaimana dengan cahaya Allah? Jadi akal kita juga nggak bisa nyambung. Bagaimana mereka mau berusaha memadamkan cahaya Allah? Sementara cahaya matahari aja atau bulan mereka mau padamkan nggak bisa. Sama-sama makhluknya. Apalagi cahaya Allah. Allah jauh pemisalannya daripada pemisalan seperti itu. Lebih tinggi pemisalannya. Jadi orang yang berusaha untuk menghancurkan Quran, memelintir Quran, memalsukan Quran, termasuk juga menyimpangkan syariat Islam, pemisalannya seperti yang paling gampangnya lah itu. Seperti orang memadamkan cahaya matahari, nggak akan bisa. Sementara Allah memisalkan Islam itu dengan cahaya Allah.
Berarti jauh lebih dahsyat lagi daripada matahari. Nggak bisa. Sama seperti kita mencegah bumi berputar, bagaimana coba? Hanya ada di film Superman aja bisanya kan gitu. Ada. Superman bisa memberhentikan bumi berputar. Nah, orang yang beriman harus meyakini ini. Islam itu seperti cahaya Allah Subhanahu wa taala, nggak akan bisa. Walaupun seluruh umat Islam misalnya dikalahkan, Allah berkehendak muncul lagi. Dan peradaban atau sejarah Islam membuktikan itu. Coba bayangkan ya kalau kita belajar sejarah dinasti Abbasiyah saja. Kurang apa Baghdad itu yang penduduknya 2 juta itu dihabisi oleh tentara Mongol. Seret, dibantai habis. Perlu waktu beberapa hari untuk membantai 2 juta orang itu. Kalau sekarang kan sehari selesai, pakai bom atom, bleng, selesai. Dulu perlu berapa hari. Sampai orang-orang Tartar atau orang Mongol itu, pedangnya putus, tunggu saya ambil dulu. Orang Islamnya nggak melari. Tuh, datang lagi, pedang yang baru, penggal. Bayangkan, sebuah peradaban hancur ibu kotanya seketika, musnah semua bangunannya, kota, dan juga dilibas dalam tempo yang sangat cepat. Tapi kemudian muncul lagi peradaban baru, Jadi bagaimana bisa? Yang identitasnya sama, identitas Islam. Kalau identitasnya baru nggak masalah. Ya orangnya memang baru. Tapi identitas Islamnya tetap. Andalus. Kurang apa dihabisi juga orang Islam itu. Padahal sudah berabad-abad mereka tinggal di sana. Dari tahun 93 Hijriah sampai tahun 897 Hijriah. 805 tahun. Islam bercokol di Andalus. Kemudian dihabisi. 897 Hijriah itu Masehinya berapa tuh? Tambah 622, 1500 sekian. Jadi ketika Andalus musnah Islam dari sana, Konstantinopel sudah jadi ibu kota Islam yang baru. Di saat yang bersamaan, abad ke-16. Jadi di Spanyol habis Andalus, muncul peradaban baru, Daulah Utsmaniyah. Di saat yang berbarengan. Jadi bagaimana bisa peradaban kita itu hancur di sini, muncul di sana. Hancur di sana, muncul di sini. Bukan cuma sekali 2 kali. Ketika tentara salib melibas dari wilayah Syam, masuk terus ke wilayah Palestina. Itu kan habis wilayah Muslim sepanjang perjalanan itu sampai wilayah Palestina. Tapi kan hanya berapa puluh tahun aja mereka berkuasa. Setelah itu ganti berbalik. Jadi mereka yang diusir. Kemudian muncul peradaban baru. Maka tidak perlu juga kita putus asa ketika kekuasaan Islam itu habis pada awal abad ke-20, tidak ada lagi kekuasaan Islam secara sempurna. Maka kalau Allah sudah mengatakan di sini illa ayyutimma nurahu, apalagi sabda Nabi yang tadi saya kutip, maka semuanya nanti akan terjadi. Dengan mudah akan muncul lagi. Tidak tahu di mana benih-benih atau embrionya. Dan itu yang akan meliputi barat dan timurnya. Jadi kalau dulu kemunculannya bersifat regional, maksudnya tidak meliputi barat dan timurnya, karena kan munculnya hanya di benua Eropa, di benua Asia. Maka kelak akan muncul dan meliputi seluruh dunia. Jadi lebih dahsyat lagi keagungannya, kemuliaan. Ya itu hanya contoh saja bagaimana Allah menghendaki, walaupun orang kafir mengatakan sudah berhasil ya, dihancurkan oleh Kamal Ataturk, sudah berhasil. Tetapi Allah sudah berjanji di sini. Janji Allah itu kita pegang lah. Janji orang yang kita percaya aja kita percaya, apalagi janji Allah. Pasti terjadi dan pasti terbukti. Dan kita bisa mengatakan kepastian itu karena Allah yang menyatakan. Jadi inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Termasuk illa ayyutima nurahu walau karihal musyrikun, termasuk juga liyudhirahu 'ala dini kullih. Jadi akan melibas ateisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme, semua, bahkan agama-agama selain Islam akan ditaklukkan. Allah alam. Jadi mudah-mudahan zaman itu ya bisa kita saksikan nanti. Tapi takdirnya Allah ya kita masih hidup di zaman ya paling memprihatinkan. Ya nggak usah berkecil hati lah. Justru pahalanya lebih besar. Iya. Baik, saya kira ya itu.
Mudah-mudahan ada faedahnya ya. Kalau tidak ada hal-hal yang perlu kita diskusikan ya kita tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.